Beberapa kendaraan off-road tidak dirancang untuk memukau di layar sentuh, tetapi untuk bertahan hidup ketika semua hal lain gagal. Mereka adalah mesin baja, poros yang kokoh, mesin sederhana, dan sasis yang mampu menahan penyalahgunaan selama puluhan tahun. Tua, berisik, dan tangguh, tetapi hampir mustahil untuk dihancurkan. Toyota Land Cruiser seri 70 adalah salah satu kendaraan yang tidak membutuhkan hiasan untuk mendapatkan rasa hormat. Muncul pada tahun 1984 dan tidak seperti banyak kendaraan off-road yang telah melunak selama bertahun-tahun. Model ini mempertahankan esensi aslinya, rangka terpisah, poros kaku, suspensi kokoh, dan mekanik yang dirancang untuk bertahan di tempat-tempat di mana kemewahan tidak berguna. Reputasinya ditempa di lingkungan ekstrem, gurun Afrika, tambang Australia, pegunungan, daerah pedesaan, misi kemanusiaan, dan wilayah di mana bahan bakar tidak selalu bersih dan perawatan tidak dapat dilakukan dengan peralatan canggih. Di sana, seri 70 menjadi kuda kerja. Bukan SUV yang mencolok, tetapi kendaraan yang mampu mengangkut, menarik, melintasi, dan terus berfungsi, bahkan ketika lingkungan menghukum setiap komponen. Salah satu kekuatan utamanya adalah keberadaan mesin diesel yang sederhana dan sangat tahan lama, terutama mesin 6 silinder berkapasitas besar dan tanpa turbocharger, yang dikenal beroperasi pada putaran rendah dan dengan tekanan internal minimal. Mesin-mesin ini bukanlah mesin yang cepat, halus, atau senyap, namun mereka menawarkan torsi, daya tahan, dan toleransi yang sangat besar untuk penggunaan berat. Tidak adanya elektronik kompleks di banyak versi juga menjadi keuntungan mereka. Lebih sedikit sensor, lebih sedikit modul, dan lebih sedikit sistem yang rumit berarti lebih sedikit titik kegagalan. Sasis rangka tangga adalah salah satu keunggulan utamanya. Sasis ini dibangun untuk menahan beban berat, torsi konstan, dan jalanan yang kasar selama bertahun-tahun. Gandar yang kaku, meskipun kurang nyaman dibandingkan suspensi independen modern, memungkinkan kekuatan yang superior saat kendaraan bekerja di bawah beban atau melintasi medan yang kasar. Di banyak pasar, konfigurasi ini tetap menjadi pilihan utama justru karena memprioritaskan daya tahan daripada kenyamanan. Interiornya juga tidak berusaha untuk mengesankan. Sederhana, mudah dibersihkan, fungsional, dan lugas. Semuanya tampak dirancang agar tahan lama dan dapat diperbaiki tanpa membongkar setengah bagian kendaraan. Kemudahan perawatan ini menjadikan seri 70 favorit di kalangan organisasi, pemerintah, perusahaan pertambangan, dan pengemudi yang menuntut keandalan sejati. Nissan Patrol Y60 adalah salah satu mobil off-road Jepang terbaik di akhir abad ke-20. Mobil ini hadir pada saat Nissan masih membangun kendaraan 4x4 dengan pola pikir yang hampir industrial, komponen besar, mesin tahan lama, transmisi yang kokoh, dan struktur yang dirancang untuk menahan benturan yang akan menghancurkan banyak SUV modern. Desainnya didasarkan pada ide yang sangat jelas. Bukan tentang menciptakan kendaraan cantik untuk melaju di jalan raya, tetapi mesin yang mampu bekerja di jalan tanah, daerah pedesaan, gurun, pegunungan, dan jalur tak berujung. Itulah mengapa Patrol Y60 mendapatkan ketenaran yang luar biasa di kalangan pelancong, modifikator, petani, layanan penyelamatan, dan penggemar off-road sejati. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah rakitan porosnya. Patrol menggunakan poros besar dan kaku, yang dikenal karena kekuatannya dan kemampuannya untuk menerima ban yang lebih besar, suspensi yang ditinggikan, dan penggunaan berat tanpa mudah rusak. Transmisinya juga dirancang untuk tahan lama. Penggerak 4 roda yang dapat dipilih, gigi rendah, dan komponen berukuran besar memungkinkan kendaraan untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan kendaraan lain untuk melewati medan berat. Mesin 6 silinder, terutama mesin diesel 4,2 liter, semakin memperkuat reputasinya. Mesin-mesin ini berat, sederhana, dan memiliki torsi rendah yang besar. Mesin ini tidak dirancang untuk memecahkan rekor kecepatan, melainkan untuk memberikan tenaga yang konsisten selama ratusan ribu kilometer. Pada banyak versi, perawatannya relatif sederhana tanpa bergantung pada sistem elektronik yang kompleks atau diagnostik yang canggih. Sasis Y60 juga patut mendapat perhatian khusus. Strukturnya mampu menahan torsi, benturan, dan beban berat dengan kekokohan yang menjelaskan mengapa begitu banyak contoh yang masih beroperasi puluhan tahun kemudian. Di medan yang kasar, kekakuan ini membantu menjaga geometri kendaraan dan mencegah kerusakan yang tidak perlu pada bodi. Di bagian dalam, Patrol tidak berusaha menyembunyikan sifatnya. Interiornya luas, kokoh, dan fungsional. Materialnya mungkin tampak sederhana menurut standar saat ini, tetapi material tersebut tahan terhadap debu, lumpur, panas, dingin, dan penggunaan berat selama bertahun-tahun.
Itulah intinya. Kendaraan ini tidak dibangun untuk terlihat baru selama 6 bulan, tetapi untuk tetap utuh selama beberapa dekade. Mercedes-Benz G-Class W461 adalah versi paling serius, fungsional, dan tangguh dari sebuah keluarga yang seiring waktu menjadi simbol kemewahan. Sebelum menjadi barang fashion di kota-kota besar, G-Class adalah kendaraan militer dan kerja, dan W461 mempertahankan esensi tersebut. Lebih sedikit kemewahan, lebih sedikit hiasan, dan lebih banyak ketangguhan nyata. Varian ini dikembangkan untuk angkatan bersenjata, lembaga pemerintah, proyek khusus, dan pengguna yang membutuhkan kendaraan off-road yang andal dalam kondisi yang menantang. Konstruksinya mengikuti resep klasik, rangka independen, poros kaku, desain bodi sederhana, dan mekanik yang dibangun untuk daya tahan daripada kinerja yang mengesankan. Salah satu fitur terpentingnya adalah sistem penguncian diferensialnya. Dalam banyak versi, G-Class dapat dilengkapi dengan diferensial pengunci depan, tengah, dan belakang, konfigurasi yang sangat efektif di medan off-road. Ini memungkinkan kendaraan untuk mempertahankan traksi bahkan ketika satu atau lebih roda kehilangan kontak atau cengkeraman. Dalam praktiknya, sistem ini menjadikan kendaraan ini alat yang sangat serius untuk lumpur, salju, bebatuan, atau tanjakan curam. Mesin diesel yang digunakan pada W461 juga memperkuat reputasinya. Unit yang paling sederhana, seperti mesin diesel 5 silinder, memprioritaskan daya tahan daripada performa. Mesin-mesin ini mampu beroperasi selama bertahun-tahun dengan perawatan rutin, tahan terhadap penggunaan berat, dan relatif mudah diservis. Pada kendaraan militer atau ekspedisi, kesederhanaan itu lebih berharga daripada angka tenaga kuda apapun. Sasis adalah elemen kunci lainnya. Sasis ini dibangun dengan kekokohan yang memungkinkannya untuk menahan beban, torsi, dan penggunaan intensif selama bertahun-tahun. Gandar kaku dengan pegas koil menawarkan kombinasi kapasitas beban, artikulasi, dan kekuatan yang sangat efektif. Ini bukan suspensi yang dirancang untuk menyaring setiap ketidaksempurnaan seperti SUV modern, tetapi lebih untuk menahan benturan berulang tanpa hancur. Interior W461 sederhana, hampir minimalis. Tidak ada yang berlebihan. Kontrolnya mudah dipahami, materialnya dirancang agar tahan lama, dan elektroniknya dijaga pada tingkat yang wajar. Kesederhanaan ini adalah bagian dari daya tariknya. Semuanya tampak dirancang untuk berfungsi dalam cuaca dingin, kondisi berdebu, lembab, atau setelah bertahun-tahun digunakan. Mitsubishi Montero generasi kedua, yang juga dikenal sebagai Pajero di banyak pasar, adalah salah satu SUV Jepang yang paling serbaguna pada masanya. Meskipun tidak sekuat kendaraan militer, mobil ini juga tidak rapuh seperti SUV modern. Kekuatan terbesarnya terletak pada kombinasi daya tahan yang sesungguhnya, kenyamanan yang wajar, dan teknologi mekanis yang dirancang dengan baik. Model ini menunjukkan bahwa sebuah SUV dapat digunakan untuk perjalanan keluarga, perjalanan jauh, berkendara di kota, dan sekaligus mampu melewati lumpur, pasir, salju, atau jalan pegunungan tanpa hanya menjadi pajangan semata. Konstruksinya tetap kokoh, rangka yang kuat, jarak ground clearance yang baik, transmisi yang kuat, dan mesin yang dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun. Salah satu fitur yang paling dikenal adalah Transfer Case Super Select. Sistem ini memungkinkan mode traksi yang berbeda, tergantung pada medan, bahkan memungkinkan penggerak 4 roda di aspal kering tanpa membebani transmisi. Pada masanya, ini adalah solusi yang sangat canggih, tetapi sama sekali tidak rapuh. Sebaliknya, ini memberi Montero fleksibilitas yang luar biasa. Mobil ini dapat berperilaku sebagai kendaraan yang nyaman di jalan raya dan berubah menjadi mesin yang sangat mumpuni di luar jalan raya. Salah satu mesin yang paling dihargai adalah mesin diesel 2,8 liter dengan pompa mekanis. Mesin ini memang bukan mesin yang halus, tetapi sangat tangguh dengan torsi yang baik dan reputasi yang solid di antara mereka yang mencari kendaraan off-road untuk ekspedisi panjang. Versi bensin yang tangguh meskipun lebih boros juga tersedia. Dalam semua kasus, filosofinya jelas. Mesin dengan perawatan rendah, biaya perawatan terjangkau, dan umur pakai yang panjang jika dirawat dengan benar. Suspensi depan independen dengan batang torsi menawarkan pengendalian yang lebih baik daripada banyak pesaing dengan poros kaku ganda, sementara poros belakang mempertahankan kekuatan yang diperlukan untuk pekerjaan berat. Kombinasi ini membuat Montero lebih nyaman di jalan tanpa mengorbankan karakter off-roadnya.
Selain itu, kunci diferensial belakang di banyak versi membuatnya menjadi kendaraan yang jauh lebih mumpuni daripada yang mungkin disarankan oleh penampilannya yang ramah keluarga. Interiornya juga merupakan salah satu keunggulannya. Interiornya memiliki ergonomi yang baik, material yang tahan lama, dan kesan keseluruhan kendaraan yang dibuat dengan baik. Interiornya tidak terlalu mewah, tetapi praktis, luas, dan tahan lama. Banyak contoh yang berhasil menempuh jarak ratusan ribu kilometer tanpa bagian dalamnya mengalami kerusakan. Jeep Cherokee XJ memiliki tempat istimewa di antara kendaraan off-road tangguh karena ia mendobrak beberapa aturan tanpa mengorbankan ketangguhan. Sekilas, ia tampak kurang brutal dibandingkan model lain dengan konstruksi bodi pada rangka terpisah. Namun, struktur unibody yang diperkuat terbukti jauh lebih kokoh daripada yang diperkirakan banyak orang. Ia ringan, kompak, sederhana, dan sangat efektif di medan off-road. Harta karun mekanis terbesarnya adalah mesin 6 silinder segaris 4,0 liter yang terkenal. Blok besi cor ini menjadi legendaris karena kemampuannya untuk menahan jarak tempuh yang sangat tinggi, perawatan yang tidak sempurna, panas, lumpur, penarikan beban, dan penggunaan berat. Ini bukan mesin yang canggih, tetapi merupakan salah satu mesin yang tampaknya terus bekerja, bahkan ketika semua yang ada di sekitarnya sudah aus. Ia memberikan torsi yang cukup dari putaran rendah, persis seperti yang dibutuhkan kendaraan off-road untuk bergerak perlahan, terkendali, dan tanpa terlalu membebani mesin. Cherokee XJ juga memiliki keunggulan signifikan, ukurannya. Ia lebih sempit, lebih rendah, dan lebih ringan daripada banyak kendaraan off-road tradisional. Hal ini memungkinkannya untuk melewati jalur sempit, bermanuver di antara pepohonan, mendaki dengan mudah, dan menghindari terjebak di tempat kendaraan yang lebih besar kesulitan karena bobotnya sendiri. Di dunia off-road, kendaraan terberat tidak selalu menang. Seringkali pemenangnya adalah kendaraan yang menggabungkan traksi yang baik dengan bobot yang ringan, dan XJ unggul dalam hal ini. Suspensi gandar depan dan belakang yang kokoh memperkuat kemampuan ini. Ini adalah solusi yang sederhana, kuat, dan mudah dimodifikasi. Inilah mengapa Cherokee menjadi basis favorit untuk modifikasi off-road. Peningkatan suspensi, ban yang lebih besar, pelat pelindung bawah, diferensial pengunci, bumper yang diperkuat, XJ menerima modifikasi tanpa kehilangan esensinya. Poin penting lainnya adalah ketersediaan suku cadang. Di banyak pasar, suku cadang Cherokee relatif murah dan mudah ditemukan. Hal ini memungkinkan untuk menjaga kendaraan tetap beroperasi dengan investasi yang wajar. Ini bukan kendaraan yang membutuhkan alat-alat eksotis atau diagnostik yang mustahil. Mekaniknya mudah dipahami, dapat diperbaiki, dan mudah untuk kembali ke jalan. Interiornya sederhana, lugas, dan fungsional. Ia tidak berupaya mencapai penyempurnaan Eropa atau kemewahan modern. Mobil ini memiliki kontrol yang jelas, visibilitas yang baik, dan nuansa fungsional yang dieksekusi dengan baik. Kesederhanaan itulah yang menjelaskan mengapa begitu banyak Cherokee XJ masih beroperasi di jalan raya, bahkan setelah puluhan tahun digunakan. Isuzu Trooper generasi kedua adalah salah satu kendaraan off-road hebat yang terlupakan. Ia tidak memiliki gengsi seperti Land Cruiser, ketenaran seperti Patrol, atau pengikut setia seperti Defender. Namun mereka yang mengenalnya memahami bahwa kendaraan ini dibangun dengan pendekatan yang sangat serius. Isuzu berasal dari dunia truk, dan pengalaman itu terlihat jelas dalam cara mereka mendesain kendaraan mereka. Trooper bukanlah kendaraan off-road yang tampak agresif, tetapi di balik bodi luarnya terdapat struktur yang kokoh, komponen yang besar, dan fokus yang jelas pada penggunaan jangka panjang. Rangka, lengan suspensi, diferensial, dan transmisinya dirancang untuk menahan beban berat, jalanan yang kasar, dan bertahun-tahun penggunaan. Ia adalah kendaraan yang kurang glamor dibandingkan beberapa pesaingnya, tetapi sangat jujur. Versi dengan mesin bensin V6 3,2 dan 3,5 liter menawarkan tenaga yang baik dan umur pakai yang cukup panjang jika dirawat dengan benar. Mesin diesel juga tersedia, sangat dihargai karena traksi dan daya tahannya. Seperti banyak kendaraan off-road Jepang pada era itu, kuncinya adalah jangan terlalu membebani mesin. Mesinnya beroperasi dalam batas yang wajar, tanpa bergantung pada elektronik yang berlebihan atau sistem yang rumit untuk menghasilkan performanya. Transmisinya dirancang untuk memanfaatkan torsi dengan aman. Hal ini menjadikan Trooper pilihan yang baik untuk menarik beban, membawa muatan, atau berkendara di medan yang terus-menerus mengalami tekanan berat pada kendaraan yang lebih ringan. Rangkanya dilengkapi dengan penguatan di area-area penting, terutama di tempat pemasangan suspensi dan komponen mekanis. Perhatian terhadap titik-titik penahan beban ini menjelaskan mengapa banyak contohnya tetap digunakan selama beberapa dekade.
Ruang interior juga merupakan salah satu keunggulannya. Trooper menawarkan kabin yang luas, visibilitas yang baik, dan kapasitas yang sangat berguna untuk perjalanan jauh. Kendaraan ini dapat berfungsi sebagai kendaraan keluarga, kendaraan kerja, atau basis untuk ekspedisi. Kendaraan ini tidak sekuat beberapa kendaraan off-road militer, tetapi juga tidak dibebani dengan fitur-fitur yang tidak perlu. Masalah terbesarnya adalah berada di posisi yang kurang populer. Kendaraan ini tidak sepopuler pesaingnya dari Jepang maupun seikonik model Inggris atau Amerika. Hal ini menyebabkan nilainya diremehkan di pasar mobil bekas selama bertahun-tahun. Namun bagi mereka yang mencari daya tahan sejati tanpa harus membayar harga yang melambung tinggi, Trooper adalah pilihan yang sangat cerdas. Land Rover Defender klasik lebih dari sekadar kendaraan off-road. Ia adalah alat pertanian, militer, ekspedisi, dan utilitas yang telah menjadi ikon global. Siluetnya yang kotak, panel datar, dan posisi yang tinggi langsung dapat dikenali. Namun ketenarannya tidak hanya berasal dari estetikanya. Ketenarannya berasal dari kerja keras selama beberapa dekade di ladang, hutan, pegunungan, gurun, pangkalan militer, dan di jalan-jalan yang tidak pernah beraspal. Resep Defender sederhana dan sangat efektif. Rangka baja, poros kaku, suspensi yang kokoh, bodi aluminium, dan mekanik yang dirancang untuk diperbaiki dalam kondisi keras. Itu bukanlah kendaraan yang mewah. Posisi mengemudi terasa tidak biasa, insulasi suara terbatas, dan kenyamanan jauh dari SUV modern. Tetapi semua itu bukanlah prioritasnya. Bodi aluminiumnya memberikan keuntungan signifikan terhadap korosi permukaan, meskipun rangka baja membutuhkan perawatan. Panel datar memudahkan perbaikan cepat, penyok di spatbor, pintu, atau sisi tidak memerlukan pekerjaan logam lembaran yang rumit. Di banyak daerah pedesaan, itu sangat penting. Defender dapat rusak, diperbaiki, dan kembali bekerja tanpa hambatan. Penggerak 4 roda permanen dengan pengunci diferensial tengah memberikannya kemampuan serius sejak dari pabrik. Tidak perlu modifikasi besar untuk mengatasi lumpur, bebatuan, salju, atau tanjakan curam. Rasio gigi pendeknya memungkinkan pergerakan yang lambat dan terkontrol tanpa memberi tekanan berlebihan pada kopling. Gandar yang kokoh menawarkan artikulasi yang baik dan lebih tahan terhadap perlakuan kasar daripada banyak suspensi modern. Mesin diesel, terutama varian awal dan TD5 yang terkenal, mendapatkan reputasi karena kemudahan perbaikan dan masa pakai yang lama. Beberapa memiliki lebih banyak elektronik daripada yang lain, tetapi secara keseluruhan mereka mempertahankan logika mekanis yang jelas. Mesin-mesin ini tidak halus atau senyap, tetapi sangat cocok untuk jenis kendaraan yang ditenagainya. Interior Defender hampir merupakan pernyataan prinsip. Semuanya sederhana, vertikal, metalik, dan fungsional. Tidak ada pengejaran kemewahan yang nyata. Ada ruang untuk peralatan, lumpur, air, hewan, bagasi, atau peralatan kerja. Ini adalah kendaraan yang menerima perlakuan kasar sebagai bagian dari kehidupan normalnya. Perawatannya tidak selalu murah, dan keandalannya sangat bergantung pada perawatan yang diterimanya. Tetapi kemampuan untuk diperbaikinya sangat besar. Hampir semuanya dapat diganti, ditingkatkan, atau diperbaiki. Itulah salah satu alasan mengapa teknologi ini masih bertahan di begitu banyak negara. Toyota Hilux generasi keempat mungkin merupakan salah satu pickup paling terkenal di dunia dalam hal daya tahan. Reputasinya bukan lahir dari kampanye iklan, tetapi dari puluhan tahun penggunaan di dunia nyata di tempat-tempat di mana kendaraan diuji hingga batas kemampuannya. Ladang, tambang, gurun, hutan, lokasi konstruksi, daerah pedesaan, dan wilayah di mana kerusakan bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi masalah serius. Generasi ini mempertahankan formula yang sangat sederhana. Sasis rangka tangga, suspensi yang kokoh, mekanik yang tidak menuntut, dan bodi yang relatif ringan. Ini bukan pickup yang dirancang untuk terlihat mewah atau untuk bersaing dalam balapan akselerasi. Ini adalah alat. Dan sebagai alat, ia harus memenuhi misi dasar, menyala setiap pagi, membawa muatan, melintasi jalanan yang kasar, dan kembali tanpa menuntut terlalu banyak. Salah satu rahasia besar Hilux adalah kesederhanaannya. Banyak versi menggunakan mesin 4 silinder yang sangat kuat, baik bensin maupun diesel. Di antaranya, unit seperti mesin bensin 22R dan beberapa mesin diesel naturally aspirated dikenal karena mampu menempuh jarak tempuh yang sangat tinggi dengan perawatan minimal. Meskipun tenaga mesinnya tidak terlalu besar, Hilux beroperasi dengan tekanan internal minimal, tahan terhadap penggunaan berat, dan relatif mudah diperbaiki. Transmisinya pun mengikuti filosofi yang sama, penggerak 4 roda yang dapat dipilih
gigi rendah, dan kontrol mekanis menghindari komplikasi yang tidak perlu. Di medan yang sulit, pengemudi tahu persis apa yang diaktifkan dan kapan. Mereka tidak bergantung pada program elektronik yang menafsirkan situasi. Responsnya langsung, sederhana, dan andal. Sasis dan suspensi pegas daun merupakan kunci kapasitas muatannya. Hilux dapat membawa peralatan, material, hewan, bahan bakar, suku cadang, atau apapun yang muat di baknya. Dan bahkan jika beratnya melebihi batas yang disarankan, kendaraan biasanya tetap dapat berjalan. Toleransi terhadap penggunaan berat ini menjelaskan mengapa Hilux menjadi pickup favorit di negara-negara dengan infrastruktur yang menantang. Di medan off-road, bobotnya yang ringan memberikan keuntungan yang signifikan. Di mana SUV lain yang lebih besar akan terjebak, Hilux dapat bergerak maju dengan lebih mudah. Dimensinya yang kompak, jarak bebas tanah yang baik, dan mekanik yang sederhana menjadikannya ideal untuk jalanan yang kasar, lumpur, pasir, dan daerah pedesaan. Seiring waktu, Hilux menjadi simbol ketahanan yang tak terkalahkan. Banyak yang terus beroperasi setelah kecelakaan, kelebihan muatan, perbaikan darurat, dan puluhan tahun bekerja. Itu tidak sempurna. Bisa jadi tidak nyaman, lambat, dan berisik. Tetapi itu tidak terlalu penting bagi mereka yang membutuhkan mesin yang andal. Chevrolet Suburban GMT 400 adalah jawaban khas Amerika terhadap gagasan kendaraan off-road yang tak terkalahkan. Sementara banyak produsen berfokus pada kendaraan ukuran menengah yang relatif kompak dengan mesin hemat bahan bakar, Chevrolet membangun raksasa di atas fondasi pickup ukuran penuh. Hasilnya adalah mesin yang besar, berat, nyaman, dan sangat tangguh. Generasi Suburban ini menggunakan arsitektur kendaraan kerja klasik, rangka terpisah, penggerak roda belakang atau 4 roda, mesin besar, dan komponen yang dirancang untuk menarik, mengangkut, dan perjalanan jarak jauh. Ini bukanlah kendaraan yang rapuh. Ini praktis adalah truk kerja dengan bodi keluarga tertutup, mampu membawa banyak orang, banyak barang bawaan, dan melakukannya selama bertahun-tahun. Salah satu daya tarik terkuatnya terletak di bawah kap mesin. Mesin V8, terutama yang 5,7 liter, beroperasi dengan filosofi permintaan rendah. Mereka tidak perlu berputar tinggi atau menghasilkan tenaga ekstrem untuk menggerakkan kendaraan. Mereka memiliki kapasitas, torsi, dan desain yang sederhana. Kombinasi ini berarti bahwa dengan perawatan yang tepat, mereka dapat mencapai jarak tempuh yang sangat tinggi tanpa perbaikan besar. Pada beberapa versi, mesin yang lebih besar juga tersedia, dirancang untuk mereka yang perlu menarik beban berat. Transmisi otomatis, jika dirawat dan didinginkan dengan benar, dirancang untuk pekerjaan yang berat. Suburban dapat menarik trailer, perahu, RV, atau muatan keluarga yang sangat besar tanpa terasa canggung. Ukurannya yang bisa menjadi kelemahan di kota, menjadi keuntungan di jalan raya. Stabilitas, ruang, dan rasa aman. Sasis GMT 400 adalah salah satu kekuatan lainnya. Strukturnya terkait dengan truk pickup kerja, sehingga dapat menahan tekanan yang jauh melebihi penggunaan keluarga normal. Suspensi dengan kontrol diferensial dan dudukan dirancang untuk kehidupan yang berat. Di jalan yang kasar, massa dan komponennya yang besar memungkinkannya menyerap benturan yang dengan cepat merusak kendaraan yang lebih kecil. Di bagian dalam, Suburban menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki SUV lain, ruang yang luas. Ia dapat membawa hingga 9 orang dalam beberapa konfigurasi, dengan bagasi, dan dengan kenyamanan yang lebih unggul dibandingkan dengan banyak 4x4 klasik. Ini hampir seperti mobil van camping yang disederhanakan, mampu melewati jalanan yang tidak akan berani dilewati oleh van konvensional. Suzuki Samurai membuktikan bahwa kendaraan off-road tidak perlu berukuran besar untuk menjadi tangguh seperti tank. Bahkan, kehebatannya justru terletak pada kebalikannya. Ia kecil, ringan, ramping, sederhana, dan hampir primitif. Namun kombinasi itulah yang menjadikannya salah satu mesin terkuat dan paling mengejutkan di dunia 4x4. Konstruksinya sangat tradisional. Bodi ringan di atas rangka, 2 poros kaku, suspensi pegas daun, dan penggerak 4 roda yang dapat dipilih. Tidak ada solusi yang rumit, tidak ada elektronik yang tidak perlu, tidak ada bobot yang berlebihan. Samurai dirancang dengan logika yang sangat jelas untuk melakukan banyak hal dengan sedikit sumber daya. Mesin 1,3 liter mungkin tidak mengesankan di atas kertas. Di atas kertas mungkin tampak lemah,
terutama dibandingkan dengan kendaraan off-road dengan mesin 6 atau 8 silinder. Tetapi bobot kendaraan yang rendah sepenuhnya mengubah cerita. Samurai tidak membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk bergerak dengan mudah di medan yang sulit. Bobotnya yang ringan memungkinkan mobil ini melaju lebih baik di permukaan yang lunak, mengurangi beban pada transmisi dan keluar dari situasi di mana kendaraan yang jauh lebih bertenaga akan terhambat oleh beratnya sendiri. Jarak sumbu roda yang pendek adalah salah satu keunggulan terbesarnya di medan off-road. Ini mengurangi risiko kendaraan terjebak saat melintasi punggung bukit, parit, atau jalan yang sangat kasar. Selain itu, dimensinya yang sempit memungkinkan mobil ini menyelinap di antara pepohonan, bebatuan, dan jalan setapak di mana SUV lain tidak dapat masuk. Di daerah pegunungan, hutan, atau jalan pedesaan yang sangat sempit, hal itu bisa lebih berharga daripada mesin yang besar. Mekaniknya sangat mudah diakses. Hampir semuanya terlihat, hampir semuanya ringan, dan hampir semuanya dapat diperbaiki dengan peralatan dasar. Suku cadang biasanya murah dan komunitas pemilik menjaga model ini tetap hidup dengan modifikasi, restorasi, dan solusi praktis. Samurai menerima peningkatan ketinggian, ban yang lebih agresif, elemen pelindung, dan perubahan mekanis tanpa kehilangan karakternya. Interiornya sederhana, berisik, dan sempit. Ia tidak menawarkan kemewahan, peredam suara, dan kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh. Tapi memang tidak demikian. Ini adalah kendaraan untuk nelayan, pemburu, petani, petualang, dan penggemar off-road yang menghargai kesederhanaan di atas segalanya. Musuh utama Samurai biasanya adalah korosi, lebih daripada masalah mekanis. Jika bodi dan sasisnya bagus, bagian lainnya dapat tetap berfungsi untuk waktu yang sangat lama. Itulah mengapa contoh yang terawat dengan baik semakin banyak dicari. Nissan Terrano WD21 yang dikenal sebagai Pathfinder di beberapa pasar adalah salah satu kendaraan off-road paling tangguh di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Kendaraan ini mewakili periode ketika pabrikan Jepang berupaya menggabungkan kenyamanan sehari-hari dengan kemampuan 4x4 sejati tanpa mengorbankan kekuatan mekanis yang membuat mereka terkenal. Tidak seperti beberapa model yang lebih tangguh, Terrano tidak menyerupai alat pertanian. Ia memiliki bodi yang lebih halus, desain yang menarik, dan interior yang surprisingly nyaman untuk zamannya. Namun di balik eksterior yang beradab itu terdapat fondasi yang sangat serius. Ia menggunakan sasis, penggerak 4 roda yang dapat dipilih, transfer case low range, dan komponen yang dibangun untuk menahan penggunaan yang berat. Salah satu mesinnya yang paling berkesan adalah V6 3,0 liter, unit yang tangguh, fleksibel, dan relatif sederhana. Meskipun bukan mesin yang paling hemat bahan bakar, ia menawarkan torsi yang baik, kehalusan, dan daya tahan yang luar biasa jika dirawat dengan benar. Versi diesel juga tersedia di berbagai pasar, sangat dihargai karena kapasitas kerjanya dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Suspensi depan independen dengan batang torsi memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik daripada banyak SUV dengan desain gandar-ganda. Selain itu, suspensi ini memungkinkan penyesuaian ketinggian yang relatif mudah. Di bagian belakang, gandar kaku mempertahankan kapasitas beban dan kekokohan yang diperlukan untuk medan yang berat. Kombinasi ini menjadikan Terrano kendaraan yang nyaman di jalan raya, namun tetap andal di medan off-road. Sistem penggerak 4 roda dengan hub pengunci manual atau otomatis tergantung pada versinya, sederhana dan efektif. Saat gigi rendah diaktifkan, Terrano dapat dengan percaya diri bergerak maju melalui lumpur, pasir, salju, atau jalur pegunungan. Meskipun bukan kendaraan off-road ekstrem langsung dari pabrik, Terrano memiliki fondasi yang sangat kuat dan menerima modifikasi moderat tanpa masalah besar. Interiornya juga berkontribusi pada kesuksesannya. Interiornya lebih nyaman dan lebih rapi daripada banyak pesaing tangguh lainnya. Kursi, posisi mengemudi, dan visibilitas menjadikannya pilihan yang baik untuk perjalanan jauh. Hal ini menyebabkan banyak keluarga menggunakannya sebagai kendaraan utama mereka, sementara pemilik lain menggunakannya untuk pekerjaan pertanian, perjalanan off-road, atau ekspedisi. Keandalannya dapat dijelaskan dengan formula khas Jepang. Mekanik sederhana, material berkualitas baik, dan komponen yang dirancang dengan margin kesalahan. Banyak Terrano terus beroperasi setelah menempuh jarak tempuh yang tinggi, terutama jika sistem pendingin, transmisi, dan perawatan dasar diperhatikan. Ford Bronco generasi kedua mewakili kelas kendaraan off-road yang hanya bisa lahir di Amerika Serikat pada era yang sangat spesifik. Besar, sederhana, dengan mesin V8, rangka terpisah, dan tampilan yang hampir brutal,
Model ini membawa sebagian semangat pickup klasik ke kendaraan tertutup dan pendek yang dibangun untuk menahan beban yang jauh lebih berat daripada yang mungkin disarankan oleh penampilannya yang tampak seperti kendaraan rekreasi. Ini bukan kendaraan off-road yang dirancang untuk efisiensi, bukan pula untuk kerahasiaan. Bronco adalah mesin yang berat, bertenaga, dan lugas. Dibangun dengan logika yang sangat berbeda dari SUV modern. Alih-alih mengurangi bobot, melunakkan suspensi, dan mengisi interior dengan elektronik, Ford memilih fondasi yang kokoh, komponen besar, dan mekanik yang dapat dipahami tanpa komputer diagnostik. Strukturnya adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Rangka memberikan kekakuan dan kekuatan truk kerja. Ini dilengkapi dengan poros dan komponen penggerak yang dirancang untuk menangani torsi tinggi. Pada generasi ini, Bronco mempertahankan hubungan yang sangat erat dengan pickup Ford pada masanya, yang berarti suku cadang yang kuat, penggantian yang mudah didapat, dan toleransi yang sangat besar untuk penggunaan berat. Di balik kap mesin V8 merupakan inti dari kepribadiannya, terutama varian dengan kapasitas lebih besar seperti 5,8 liter, menawarkan torsi yang melimpah dari putaran rendah. Mesin-mesin ini bukanlah mesin yang halus atau hemat bahan bakar, tetapi sederhana, tahan lama, dan mampu menggerakkan kendaraan dengan kekuatan yang luar biasa. Mesin-mesin ini beroperasi dengan filosofi yang sangat Amerika, kapasitas besar, kesederhanaan rendah, dan penyaluran daya yang konsisten. Transmisi dan transfer case mengikuti prinsip yang sama. Keduanya merupakan sistem mekanis yang berat, sulit rusak jika mendapatkan perawatan dasar. Untuk penggunaan off-road, Bronco menawarkan kombinasi yang menarik. Jarak sumbu roda yang relatif pendek untuk ukurannya, traksi yang baik, dan massa yang, meskipun dapat menjadi kelemahan di lumpur yang dalam, juga memberikan kesan kokoh yang mengesankan. Salah satu fitur yang paling khas adalah atap belakang yang dapat dilepas. Ini mengubahnya menjadi semacam mobil convertible off-road yang sangat besar, dengan kepribadian yang sulit ditemukan pada model lain. Tetapi di luar daya tarik visualnya, ia tetaplah kendaraan pekerja keras. Ia dapat mengangkut kargo, menarik beban, melintasi jalanan yang kasar, dan tahan terhadap penggunaan berat selama bertahun-tahun. Interiornya luas, sederhana, dan kokoh, sofa lebar, kontrol dasar, panel yang kuat, dan keseluruhan kesan kendaraan yang dibuat untuk tahan lama. Tidak ada embel-embel yang tidak perlu, semuanya menyampaikan pesan yang jelas. Bronco ini bisa menua, berkarat, menghabiskan bahan bakar dalam jumlah yang sangat banyak, dan tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masalah utamanya justru terletak pada konsumsi bahan bakarnya. Merawat mesin V8 besar tidak pernah murah. Kendaraan ini juga bukan yang paling mudah dikendalikan di kota, atau yang paling nyaman menurut standar saat ini. Tetapi mereka yang mencari Bronco klasik tidak mencari efisiensi. Mereka mencari karakter, kekuatan mekanis, dan nuansa tangguh, seperti tang sipil yang sulit ditandingi oleh kendaraan off-road lainnya.